Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah bersama kelompok kerja guru olahraga Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Perkenalkan, nama Ibu Samiati. Ibu mengajar di SD Negeri Sadagori 1. Pada kesempatan pagi hari ini, Ibu akan mengajarkan materi tentang tema 4, subtema 1. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, supaya ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat, kita awali dengan berdoa dulu. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, tadi kita sudah berdoa. Nah, ya, anak-anak ingat ya, sekarang kita masih masa pandemi. Jadi, anak-anak walaupun belajar dari rumah harus selalu menjaga kesehatan. Protokol kesehatannya harus selalu diterapkan. Ya, sayang. Nah, kenapa? Supaya kita selalu sehat, supaya nanti anak-anak belajarnya juga semakin cerdas, ya. Nah, baik anak-anak. Sekarang sebelum Ibu mulai materi, anak-anak siapkan dulu alat tulisnya, bukunya, pensilnya, penghapusnya. Ya, nah baik sayang, kita lanjutkan ya materinya, yaitu tema 1 tema 4 subtema 1. Tujuan materi pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah yang pertama, nanti siswa dapat memahami prosedur gerak berjalan satu arah dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat mempraktekkan prosedur gerakan berjalan satu arah dengan benar dan percaya diri. Perhatikan di layar kalian. Di situ ada siapa saja coba? Di situ ada ayah, ada ibu, ada kakak, dan ada adik. Nah, anak-anak pernah dengar lagunya ciptaan Pak Kasur? Ya, coba perhatikan teksnya. Ya, coba. Anak kelas 1 sudah bisa baca belum? Nah, kalau belum bisa baca, Ibu nyanyikan saja ya. Kalian di rumah mengikuti. Ya, 1, 2, 3. 1, 1, aku sayang ibu. 2, 2, aku sayang ayah. 3, 3, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Iya, Ibu yakin anak-anak di rumah pasti bisa. Karena apalagi anak-anak yang biarpun belum tidak masuk TK terlebih dahulu, ya, tapi kadang di rumah juga suka mendengarkan lagu tersebut. Ya, itulah anggota keluarga di rumah yang harus kita sayangi. Nah, kembali ya, apa hubungannya dengan materi PJOK kita pada hari ini? Di anggota keluarga kita, ya, untuk meningkatkan imun di masa pandemi ini, kita harus menciptakan suasana yang harmonis, ya, terutama ketika bergerak bersama keluarga. Salah satu kegiatan meningkatkan imun tubuh, ya, yang sesuai dengan pembelajaran PJOK kita pada pagi hari ini adalah, perhatikan gambarnya. Di situ sedang apa ya keluarganya? Iya betul ya, sedang berjalan. Ya, nah gerakan berjalan tadi yang ada di gambar itu adalah termasuk gerak dasar lokomotor. Ya, perhatikan sayang, gerak lokomotor ada berjalan, ya, ada melompat, ada meloncat, ada berlari. Iya, kemudian ada lagi ya berguling, kemudian atau memanjat, yang pasti berpindah tempat. Nah, tadi ya, materi di tema 4 subtema 1, anggota keluargaku, kembali lagi ke gerak lokomotor, yaitu berjalan. Tadi yang disampaikan oleh teman kalian ya, gerakan lokomotor, ya, berpindah tempat. Nah, berjalan, berpindah tempat dari satu titik ke titik yang lain dengan cara melangkahkan satu kaki per satu, berjalan dengan teratur dengan kecepatan normal. Nah, perhatikan sayang, di situ ada gerakan-gerakan
orang-orang lingkungan kita sedang melakukan gerakan berjalan ya. Gerakan-gerakan berjalan ya. Anak-anak pasti sudah terbiasa dengan berjalan kaki. Tapi apakah berjalan kaki yang kalian lakukan setiap hari itu sudah benar? Ayo, ya. Sudah benar belum? Nah, ya. Ayo kita belajar gerakan berjalan yang benar. Nah, namun sebelum melakukan gerakan aktivitas berolahraga sehari-hari walaupun di rumah harus diawali dengan gerakan pemanasan, ya. Nah, setelah kalian melakukan gerakan pemanasan, baru kita melakukan berjalan yang benar. Perhatikan sayang, ya, kemarin sudah diajarkan sama teman-teman ibu di tema 1, 2, dan 3, bagaimana melakukan gerakan berjalan yang benar. Ya, pandangannya harus ke depan, badannya harus tegak, ayunan kaki dan tangannya harus benar, kemudian berjalannya lurus. Baik. Nah, perhatikan sayang, di situ ada arah berjalan yang betul dan ada arah yang berjalan yang salah. Ya, diamati ya di tayangannya. Coba perhatikan dengan baik-baik. Ada arah berjalan yang betul, ada arah berjalan yang salah. Kemudian kalau ada yang benar, pasti anak-anak ada yang melakukannya yang salah. Perhatikan ya, gerakan berjalan yang salah. Tuh, ya, lihat ya di gambar ya. Bagaimana sih gerakan-gerakan berjalan yang salah? Ya. Badannya tegak tidak? Oh, tidak. Ternyata ada yang membungkuk, ada yang membungkuk ke depan, membungkuk ke belakang, itu salah, sayang. Kemudian gerakan ayunan tangan dan kakinya ternyata bersamaan. Betul tidak? Ya, salah, ya. Nah, itu kemudian lihat pandangan matanya. Pandangan matanya ternyata ada yang ke bawah saja. Itu benar tidak? Salah kan? Nah, baik ya. Nah, sayang, ya. Jadi, sekarang sudah paham kan kelas 1? Bagaimana berjalan yang benar dan bagaimana berjalan yang salah. Nah, sekarang, apakah anak-anak tahu bagaimana cara mempraktikkan gerak berjalan lurus? Berjalan lurus berarti arahnya lurus, tidak belak-belok, tidak zigzag, berarti berjalan lurus. Berjalannya harus berjalan yang benar, ya. Nah, perhatikan, mempraktikkan cara gerak berjalan yang lurus. Ya, contoh, kalian misalnya untuk belajar bagaimana jalan lurus, di rumah kan suka pasti ya lantainya suka udah berpetak-petak. Nah, di situ kalian tinggal mengikuti arah garisnya. Arah garisnya lurus, berarti kalian ikuti bagaimana cara berjalan yang lurus. Nah, mengikuti garis ya, sesuai yang ada di gambar tuh, ada garis-garis. Tapi kalau di rumah tidak ada seperti yang di lapangan garis lurus ini, ingat ya, di rumah ada lantai, setelah itu ada garis lurusnya, kalian belajar mengikuti berjalan lurus. Ya. Nah, sekarang kalau sudah ada garisnya, berarti sekarang kalian harus mempraktekannya. Ya, di rumah nanti setelah pembelajaran dari ibu, kalian mempraktekannya bagaimana cara berjalan lurus, ya, mengikuti garis lantai di rumah. Selanjutnya, tadi jalannya lurus, sekarang bagaimana sih berjalan memindahkan benda? Sama sayang, berjalan memindahkan benda dilanjutkan tadi kita kan sudah belajar mengikuti garis di lantai tuh yang lurus. Nah, memindahkan benda. Bendanya di rumah memanfaatkan apa saja yang ada di rumah. Contoh, misalnya ada buku, ada piringnya bukan piring yang pecah belah ya, tapi misalnya piring yang melamin itu bisa, kemudian menggunakan gelas mineral bisa, atau lainnya ya, bisa. Nanti kalian letakkan bendanya di depan kalian ya, lurus sekitar jaraknya 5 meter ya. Jangan satu bendanya, nanti kalian berjalannya cuma memindahkannya satu kali, berarti kurang ya, harus lebih semangat lagi. Coba di rumah nanti kalian praktekkan berjalan memindahkannya bendanya 5 ya. Paling sedikit 5. Ya, boleh 5 letakkan di depan. Kemudian nanti kalian berjalan lurus ya, ambil satu benda, kembali lagi diletakkan di yang awal, tempat yang awal, balik lagi. Begitu, itu adalah latihan untuk berjalan memindahkan benda. Satu lagi materi
kelas 1 di tema 4 subtema 1 tentang prosedur melakukan gerakan berjalan ke satu arah. Nah, berjalan estafet. Estafet itu berarti personelnya lebih dari satu, bergantian ya sayang ya. Tuh perhatikan di gambar ya, anaknya ada berapa itu hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow, ada 8. Tapi kalian kan melakukan olahraganya di rumah. Ya, misalnya di rumah cuma ada bertiga sama mama, sama kakak misalnya, boleh. Nanti kalian melakukan jalan estafet, ya. Ya. Bagaimana ya caranya? Praktikkan gerak berjalan dengan benar. Berjalan lurus dari titik A ke titik B. Kemudian dari titik B kembali lagi ke titik A. Kemudian nanti misalnya ditandai dengan tepuk kedua tangan atau tos atau bagaimana, dilakukan dengan percaya diri, kemudian bergantian dengan orang yang selanjutnya atau digantian dengan mama atau papa ya. Nah, contohnya bagaimana sih permainan jalan estafet? Nah, ini ibu juga sudah mempraktekkan ya. Anak-anak lihat, perhatikan videonya. Iya, itu adalah tadi video permainan jalan estafet. Nah, anak-anak, itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan ya di tema 4 subtema 1 ya. Kesimpulannya, nanti anak-anak di rumah ya mempraktekkan prosedur berjalan ke satu arah dengan baik dan benar. Ya, tadi tuh ada jalan apa saja tadi? Ada jalan mengikuti garis lurus, ada jalan memindahkan benda, kemudian ada jalan estafet. Silakan ya nanti dipraktikkan di rumah dengan baik. Itu yang bisa Ibu sampaikan sayang ya. Semoga materi yang Ibu sampaikan bermanfaat ya. Jangan lupa nanti dipraktikkan di rumah ya, biar tetap sehat. Ya, mau sehat sayang? Nah, untuk sebelum mengakhiri pembelajaran bersama Ibu, yuk biar tetap semangat, jargonnya coba diulang lagi. Tadi Ibu lihat ada beberapa nih anak-anak yang jargonnya masih males-malesan. Semoga dengan tadi diajarkan berjalan, jargon PJOK-nya lebih semangat lagi. Yuk sama-sama jargon PJOK. Bangun, 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 bangun. Letakkan dulu alat tulisnya. Nah, baik. Yuk, ya. Sekarang kalau Ibu bilang PJOK, belajar, bergerak, cerdas. Yuk, sama-sama ya. PJOK, belajar, bergerak, cerdas. Iya. Baik sayang, itu saja materi yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Nah, tadi diawali dengan doa, Ibu akhiri nih ya di penutup penyampaian materi ini dengan sama-sama berdoa. Berdoa, mulai. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah bersama KKGO Kecamatan Kesambi Kota Cirebon minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.